Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik begitu kan ya. Kenapa si Hasto sudah keluar-keluar ya, bagaimana caranya Anies Baswedan bisa bersuara ya terkait dengan pembatalan atau gagal timnas Indonesia atau tuan rumah Indonesia Piala Dunia U20 begitu ya. Tetapi ketika ini ya, kenapa kok Anies Baswedan tidak bersuara, kata Hasto begitu ya. Bahkan ini PDIP singgung Anies Baswedan yang diam soal timnas Israel di Piala Dunia U20. Dia Anies Baswedan tahu mana yang harus diam dan mana yang harus tidak begitu kan ya. Karena apa alasannya juga ikut mengomentari terkait dengan timnas itu begitu kan ya, terkait dengan U20 begitu ya. Karena pada hakikatnya fokus saja kepada pencalonan Anies Baswedan saja begitu ya. Anies Baswedan dipancing reaksinya, tapi Anies Baswedan santai-santai aja. Itulah seorang pemimpin karakternya ya, bukan melempem begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Jadi ya, daripada mengkritik PDIP Perjuangan, sebaiknya ya saudara Ade Armando kritik Anies Baswedan. Kenapa? Urusannya si penting ya, diam-diam aja, ujar Hasto. Sarang melihat orang susah dan susah melihat orang yang senang. Nih orang ini ya, itu tuh ada kenapa lo nggak kritik Anies Baswedan, kenapa lo nggak patuh lagi sama gue ya? Apa lo sudah membelot ya setelah bapak belur dipukul masa? Ini kritikan dari Nesedegar begitu kan ya. Sedikit pun nggak ada komen dari Anies Baswedan tentang masalah Piala Dunia. Ya Anies Baswedan tahu mana yang harus kita diam begitu ya. Jangan nangis toh. Emang Anies ya ada apa kok Ade Armando suruh serang Anies Baswedan ya. EPK tertinggi dipamerin. Buset ya, makin gemblung aja si Hasto ya. Nanti Anies Baswedan komen disalahkan. Nggak komen aja tetap salah, maunya apa lo ya. Ya jangankan gitu, Anies Baswedan pakai sandal jepit aja, pakai kaos aja disalahkan begitu, apalagi mengomentari ini begitu ya. Lantas bagaimana kalau seumpama Anies Baswedan mengatakan bahwa sangat disayangkan dan prihatin terhadap apa yang selama ini ditolak terkait dengan Piala Dunia U20 di Indonesia begitu kan. Timnas tuan rumah U20 di Indonesia begitu. Artinya kalau kita melihat ini bahwa ya apa yang sebenarnya terjadi, bahwa apakah itu Pak Ganjar yang disalahkan begitu kan ya, atau jangan-jangan pro begitu terhadap PDIP kan begitu logikanya begitu. Ini sangat disayangkan sekali begitu, dalam artian bahwa Hasto kok bisa mengatakan seperti itu, kok Anies Baswedan yang di bawah-bawah begitu ya. Buset, makin gemblung aja si Hasto ini. Emang Anies siapapun ya, siapanya di pemerintahan ya. Ngapain minta komen Anies ya? Heran gue. Apa-apa Anies. Kalau cinta mending gak usah ya colak-colek segala ya. Langsung datang aja terus utarakan. Selesai perkara. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter. Tapi ini bagian dari demokrasi juga begitu. Yang harus kita hargai. Karena ini adalah pendapat orang begitu. Pendapat rakyat Indonesia begitu ya. Orang cerdas dan bijak tahu kapan waktunya diam dan kapan waktunya bicara. Mampu mengendalikan diri, betul ya. Bukan keluar-keluar tapi tahu-taunya blunder seperti Pak Ganjar begitu ya. Ya mungkin atas desakan siapa mereka begitu untuk melakukan penolakan terkait dengan timnas Israel. Bisa saja seperti itu begitu. Wallahu alam. Tetapi ya mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. PDIP singgung ya Anies Baswedan yang diam soal timnas Israel di Piala Dunia U20. Ini dikutip dari Tempo ya. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi Ade Armando yang mengkritik partainya tidak rasional karena penolakan kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 ya, Piala Dunia U20 didasarkan pada alasan klinik ya. Hasto menegaskan pernyataan Ade tidak benar mengingat sikap PDIP didasarkan pada alasan logis dan kajian geopolitik. Alih-alih mengkritik PDIP, Hasto menilai sebaiknya Ade ya mengkritik bakal calon presiden Anies Baswedan sebab Anies memilih diam dan tak bersikap dalam urusan segenting itu. Kok Anies Baswedan dibawa ada apa begitu kan? Ini kan sangat kacau begitu ya. Bahkan ya si Hasto itu walaupun berbicara apapun ya karena dia tidak berfaedah begitu. Tetapi dalam dunia politik kalau tidak ada Hasto tidak ada yang mau ditertawakan begitu kan. Karena memang ucapannya tidak berfaedah sama sekali begitu. Jadi daripada mengkritik PDIP Perjuangan sebaiknya saudara Ade Armando kritik Anies Baswedan. Kenapa harus seperti itu? Diam ya, kata Hasto dalam keterangannya.
Bahkan mulanya Hasto membantah pernyataan Adi dengan memaparkan kronologis penolakan kedatangan timnas Israel. Dia menjelaskan upaya lobi-lobi ke sejumlah pejabat negara dilakukan Hasto sejak Agustus 2022 hingga Maret 2023. Bahkan ia bersuara dan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, ya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinasi ya Politik, Hukum dan HAM ya Keamanan Mahfud MD, hingga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia. Hasto menjelaskan ada 6 alasan penolakan, yakni ya konstitusi, sejarah, hukum dan internasional, kemanusiaan universal, serta kekuasaan sayap kanan Israel. Ia pun mengatakan sempat berdiskusi dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Wijayanto serta sejumlah pakar hubungan internasional. Bahkan jadi tidak ada klinik. Saya menilai sikap Bung Adi yang biasanya mengajak berpikir rasional kok justru terkesan tidak rasional. Wah, sudah saling cakar-cakaran begitu ya antara si Hasto dengan Ade Armando. Saya lebih dukung kepada Ade Armando aja begitu. Lebih berfaedah lah. Dia mengatakan lobi-lobi ya gencar dilakukan dalam mode silent, ya tujuannya kata Hasto menghindari ya pihak luar mengadu domba PDP maupun Ketua Ibu Megawati Soekarno Putri dengan pemerintah alias Presiden Joko Widodo. Bahkan Hasto menyebutkan ya pihaknya juga mengumpulkan kajian maupun formasi strategi ikhwal keterangan Israel di Indonesia. Skenario terburuknya saat U20 berlangsung dengan kehadiran Israel ya berbagai gangguan keamanan bisa mengarah pada tuduhan pelanggaran konstitusi yang berujung pada pemakzulan. Bahkan oleh sebab itu Hasto menegaskan bahwa pernyataan Ade Armando sama sekali tidak benar. Ia menyebut sikap penolakan PDP didasarkan pada alasan logis dan berbasis pengetahuan geopolitik. Wah, kok Ade Armando yang disalahkan di sini begitu? Ada apa begitu ya? Bahkan jadi kami tegaskan apa yang diyakini seluruh kader partai terhadap Bung Karno bukanlah klinik ya. Bahkan ya namun ya sebagai ideolog dalam alam fikir terhadap seluruh benang merah pemikiran Bung Karno yang tetap relevan di dalam menganalisis berbagai persoalan kebangsaan dan dunia. Sebelumnya pernyataan Ade Armando dilontarkan melalui kanal YouTube-nya Cokro TV bertajuk PDP menolak timnas Israel karena wangsit ya Bung Karno. Menurut Ade, argumentasi PDP sebenarnya kedodoran. Ia menduga sedianya alasan penolakan itu tidak rasional. Ade menjelaskan sumbernya bercerita bahwa Megawati mengeluarkan instruksi penolakan karena mendapatkan wangsit ya dari Bung Karno. Bahkan ya kendati demikian dia menyebut hal itu tidak mengada-gada dalam budaya politik Jawa. Bahkan jadi dalam pertemuan ya supranatural Bu Mega dengan sang ayah, Bung Karno meminta putrinya membatalkan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia 10. Ini memang tidak rasional, kata Ade. Masa dalam kutipan ini ada ya supranatural Bu Mega dengan sang ayah Bung Karno meminta putrinya membatalkan kehadiran timnas Israel. Wah, bisa kontak-kontakan ternyata ya. Ya pada hakikatnya ya bisa saja orang-orang yang punya mukasyafah lah bisa seperti itu begitu. Tapi saya rasa perkembangan ya kalau kita melihat Ibu Megawati saya rasa jauh begitu. Tapi inilah politik begitu kan ya. Ada masih dinamis begitu ya. Boleh Hasto berkata apapun tapi ingat ya apa yang disampaikan Hasto itu ya punya rekam jejak yang menurut saya pribadi kurang baik begitu. Dalam artian bahwa semua orang dikomentari padahal Anies Baswedan tidak berkomentar apa-apa kok. Anies Baswedan yang disalahkan. Kenapa tidak mengkritik kepada Anies Baswedan? Ya, yang membuat pernyataan itu siapa kok yang dikritik Anies Baswedan? Kan begitu logikanya begitu. Yang mengeluarkan pernyataan adalah dari PDIP, Pak Ganjar. Kok tahu-taunya yang harus kritik adalah Pak Anies? Di mana? Bayangkan coba. Ya, karena pemikiran-pemikiran itu ya atas rasa kebencian seseorang lah timbullah seperti itu begitu. Walaupun dia diam disuruh kritik, bayangkan begitu. Ketika dia berbicara salah begitu. Di mana letak logikanya ya? Seolah-olah si Hasto ini benar terus begitu ya. Karena namanya manusia pasti ada salah, ada benar. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.